saya tebang ya. Walaupun ini kelihatan tidak begitu besar karena sudah dari beberapa generasi ya, dari mulai indukan terus beranak pinak, dan ini untuk generasi kesekian kalinya. Dan bisa diketahui ciri-ciri yang sudah tua itu dari daunnya sudah tidak produktif semua ya, sudah mengering. Bukan berarti kena penyakit, karena sudah tidak produktif untuk menyuplai nutrisi ke buah pisang itu sendiri. Makanya untuk siap dipanen ya. Jangan sampai pecah kalau pisang begini ya, apalagi kalau mau dijual ya. Dijual itu jangan sampai nunggu dia harus pecah dulu ya, nggak boleh. Harus tetap mulus dalam keadaan normal. Tapi di sini saya bukan berarti mau dijual ya, mau dikonsumsi aja. Sekaligus saya mempraktekkan memupuk tanaman pisang yang sudah 2 bulan saya tanam kemarin, yang lubangnya dibuat jauh-jauh hari, terus dimasukin kompos, lalu kemudian ditanamlah bibit pisang tanduk saya di sini. Baik, saya akan memanennya atau menebangnya, dan syarat menebangnya harus di sini ya, sahabat, agar buah pisangnya tidak langsung jatuh ke tanah. Kalau kita langsung nebang di bawah ini nggak boleh, dia akan rebah langsung ke tanah dan buah pisangnya akan rusak. Jadi begini sahabat ya, saya praktekkan langsung seperti ini, jauh-jauh ya, ngambilnya dari di atas kepala kita aja. Nah seperti ini ya cara menebangnya, jadi tidak langsung jatuh ke tanah ya. Jadi ngambilnya dari atas kepala kita aja nebangnya, jangan langsung dikasih putus. Kalau begitu udah kena tebasan parang baru ditarik. Jadi kalau kita mangkas di sini, langsung dari sini bawah itu roboh dan ini bakal hancur ya sahabat ya. Kalau kita nahan nggak sanggup, apalagi buah pisangnya itu sendiri besar misalkan seperti itu. Jadi mohon maaf, bukan maksud mengajari, karena barangkali ada rekan kita yang sama-sama pemula yang ingin tahu ya cara merawat pohon pisang atau menanam sekaligus memanennya. Dari mulai menanam sampai memanen itu kan kita harus perlu kasih informasi ya, agar petani pemula atau yang tadinya gak mau bertani pisang dia lebih bersemangat lagi. Karena saya juga awalnya nggak tahu apa-apa sama ya. Baik, hanya itu saja. Saya akan langsung memupuk pohon pisang yang sudah usia 2 bulan. Dengan pupuk apa? Simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah ini yang tadi saya bilang, pohon pisang tanduk yang sudah berumur 2 bulan dari pasca tanam itu hari ya sahabat. Mungkin yang udah lihat pernah ya hafal gitu maksudnya ya, yang udah lihat konten saya sebelumnya. Nah oke. Namun di video kesempatan sekali ini saya langsung memupuk dengan pupuk ya organik yang saya siapkan dari sini, dari kotoran hewan yang sudah difermentasi sahabat. Namun pengaplikasiannya di video saya sini untuk pohon pisang tanduk tidak akan dikubur ya, melainkan dikeburkan dulu, lakukan penyiangan pada gulmanya, kemudian tebar aja. Yang penting kan diusahakan tidak hanyut oleh erosi air hujan, karena di sini kan datar lahannya nih, datar, tidak rawan banjir juga, sekalipun hujannya itu ekstrim ya, curah hujannya begitu. Nah seperti ini aja, ini kan khusus untuk pupuk fase pertumbuhan, dimana tanaman pisang di sini di bawah 3 bulan kan masih fase vegetatif ya, agar buahnya besar. Karena tadi kan buahnya itu nggak begitu besar lagi ya, karena di samping dari kesekian generasi, dari anakan-anakannya lagi, terus keduanya ya mungkin sudah habislah unsur hara yang ada di dalam tanah itu sendiri. Ya, jadi wajar saja kalau buahnya sudah tidak mau besar ya, karena kalau buah pohon pisang di sini yang saya awal tanam ini, nah jadi diusahakan buahnya juga harus maksimal, harus besar, betul-betul besar ya. Karena sayang ini buah apa awal aja, awal nanti panen kalau ini berbuah berarti ya begitu. Jadi ada yang bertanya juga kemarin, gimana Om pohon pisang tanduk itu supaya akarnya tidak ke atas. Jadi gini, ketika pohon pisang itu semakin produktif, semakin adaptif, lakukanlah penimbunan sedikit demi sedikit ya, penimbunan sedikit-sedikit, timbun lagi sedikit-sedikit aja, jangan sering-sering ya. Karena kalau dibiarkan terus apalagi banyak gulma di sekitarannya, pohon pisang tanduk di sini pertumbuhannya jelek sahabat ya. Jangan harap buahnya bagus ya, pertumbuhannya selalu tidak bagus, malah dia akan mati duluan gitu. Karena di samping lembab dan akan mendatangkan jamur juga. Nah sekali-kali bolehlah sahabat melakukan 1 sendok aja puradannya, agar terhindar daripada layu jamur fusarium. Cuman kalau pohon pisang tanduk di sini kan sangat anti dengan layu jamur fusarium, hanya saja dia tidak anti dengan jamur ya begitu.
Karena jamur itu kan tergantung dari perawatan kita. Kalau ininya lembab terus banyak rumput di sekitaran tidak kita bersihkan, otomatis pohon pisang tanduk sini tidak akan mulus ya. Oke, jadi baik, saya akan langsung aplikasikan pupuknya. Kalau pohon pisang tanduk ini kan satu kali memberikan pupuk itu dari pupuk organik misalkan ya, nggak harus setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang penting selagi unsur hara di bawahnya itu tetap ada ya. Nah, kenapa saya tidak dikubur ini ya, coba digeletakin begini, kan ini hujan ya. Kemarin sehari semalam hujan, karena ngejaganya itu nanti dia menyebabkan mendatangkan bakteri patogen kan. Makanya kita sekalipun udah difermentasi kan, kalau kena ceceran air hujan kan sangat cepat itu penyakit itu. Ya, dari kotoran organik tuh, dari pupuk organik itu, bakteri itu kan belum tentu aman sebenarnya. Ya kalau mau 1 liter juga nggak apa-apa nih. Untuk kan ini untuk organik padatnya. Kalau kemarin di pohon pisang yang sebelumnya itu saya berikan pupuk organik cairnya dari kotoran walet. Alhamdulillah sekarang tuh yang di beda blok bagus sekali pertumbuhannya. Nanti akan saya update untuk beberapa hari ke depan ya. Akan saya update setelah merawat tanaman saya yang di sekitaran sini. Dan ini pindah kemari ya. Saya akan bahas juga nanti soal ininya, apa namanya, soal bibitan anak pisang itu supaya banyak gimana ya. Kalau mau banyak itu bibitannya diusahakan ya unsur hara juga, dan penggemburan tanah itu harus rajin ya, harus rajin gitu. Tapi kalau untuk masa pertumbuhan begini diusahakan jangan sampai anakannya mendahului pertumbuhan indukannya sahabat ya, karena kan jelek nanti, malah indukannya akan terhambat pertumbuhannya begitu. Cukup dilatihkan begini dan diusahakan aman dari erosi air hujan begitu, tidak salah seperti ini sahabat. Nah, jadi kalau bisa jangan dikubur. Kalau masih ada curah hujan ya, saya tidak menyarankan ini dikubur kan pupuknya itu, biar aja begini. Karena ini kan jenis tanaman monokotil, otomatis dia tidak memiliki akar tunggang, dia banyakkan akar serabut saja. Jadi akar serabut itu kan posisinya di atas, maka dia akan nutrisi dia berikan kepada permukaan tanaman pohon pisang di sini, otomatis cepat reaksinya karena dia posisinya akar serabut semua yang di atas. Beda dengan tanaman durian ya, durian tuh memiliki 4 tipe akar kan, ada lateral, rambut, serabut, tunggang, seperti itu. Biar aja geletekin begini, diusahakan posisinya aman dari erosi air hujan kan begitu. Coba aja nanti lihat buah pertamanya dari indukan dari pohon pisang tanduk saya di sini. Yang diusahakan ini digembur aja. Ya. Kalau memang musim hujan nanti berikan aja puradan ya. Kalau memang takut penyakit pada pohon pisang yang lain tuh biasanya sering terpapar oleh layu jamur fusarium. Makanya usahakan sahabat beri dengan puradan, oke? Jadi begitu. Nah, untuk bibitannya, salah satu bibitan pisang tanduk yang sangat sehat dan bagus seperti ini nih. Ini kan pohon pisangnya indukannya tuh udah roboh ya. Jadi pohon pisang tanduk di sini kan keistimewaannya itu, sampai keistimewaan mungkin disebut juga kelemahan. Jadi kita istimewanya, kita tak repot-repot harus membunuh indukannya atau melakukan eradikasi supaya tidak ada pohon pisang tanduk lagi. Misalkan ya banyak tanaman-tanaman yang lain yang diprioritaskan seperti pohon durian. Itu mudah, tidak harus repot-repot beli obat kimia untuk melakukan pemusnahan pada tanaman pohon pisang indukan kan gitu. Makanya pohon indukan pisang tanduk itu kan ada masanya. Jadi ada masa yang penting dia sudah panen atau menghasilkan untuk para petani.
baru dia mati ya, dan meninggalkan anak-anaknya. Dan di sini nanti anaknya nggak dibiarkan seperti ini, enggak. Kalau dibiarkan seperti ini kan sayang juga, anaknya nanti roboh juga setelah dewasa. Akan saya gali dan ditanam ulang ya. Kalau istilah makanan itu namanya daur ulang. Jadi ini kan sayang tuh, bibitannya sehat, bagus. Jadi kalau saya tidak pindahkan, betul-betul rugi bagi saya. Di sini nanti akan saya lubang lagi. Ini diangkat, dicungkil, memakai alat ya dodos, kemudian ini digeser, dan ini dibiarkan nanti ya, bakalannya itu saya biarkan juga, atau boleh dikubur sedikit agar banyak untuk bibit-bibitan nanti pisang tanduk, gitu ya. Jadi kalau memang ini indukannya nanti anakannya mengeluarkan di sini dari tunas-tunas bagian atas, itu dipelihara aja. Kalau memang ingin membudidayakan pisang tanduk di musim berikutnya, begitu. Oke, jadi itu saja sahabat ya. Kalau tidak dipindahkan ini kan sayang nih, kalau tidak ditanam ulang maksudnya. Jadi hanya itu saja. Jadi sisanya untuk pemupukan saya yang lainnya, dan saya di sini beberapa karung yang saya siapkan, baik yang mentah maupun yang udah matang kan. Dan yang mentahnya itu mau saya aplikasikan, jadikan pupuk organik cair ya, direndam nanti. Jadi kalau sudah melalui proses perendaman dan difermentasi, bisa diaplikasikan ke beberapa jenis tanaman. Baik, jadi hanya itu saja sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi hanya itu saja sedikit tip dari saya. Kenapa pupuk organik ini nggak saya kubur dalam-dalam, nggak usah ya, karena akar serabut itu posisinya di atas. Karena ini musim hujan, kalau musim hujan tuh dicecer dengan air hujan tuh bahaya ya, bahaya penyakitnya, nanti ngindari penyakit. Kalau di sini kan udah langsung diserap langsung oleh akar dan kena angin setelah kena paparan sinar matahari. Jadi kalau memang mau lebih ya kasih banyak ya banyak, kalau enggak ya enggak masalah. Yang penting sedikit ada upaya untuk terus mengaplikasikan pupuk organik, selain bisa menyehatkan para tanaman dan bisa juga menyehatkan lahan dan tanah kita di sekitarannya, agar lahan kita di sini tidak mudah terdegradasi oleh sifat fisik, kimia, dan biologi. Jadi sekali-sekali kalau memang nanti mau melakukan pemupukan NPK, lakukanlah pemupukan NPK. Setelah 2 minggu melakukan pemupukan organik padat di sini. Terima kasih. Jadi hanya itu saja sedikit sharing dan tips dari Rudian Putra, si petani tulen. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saksikan terus videonya di next berikutnya ya, seputaran tentang tanaman durian, pisang, alpukat, dan pohon cengkeh di channel saya Rudian Putra. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala kebaikannya Allah yang membalasnya. Dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam petani Indonesia, semoga petani Indonesia makin jaya. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.